Kuil Buddha di lereng bukit. Onomichi Suido. Jalur pesepeda populer di mata dunia. Hime, lewat Shimanami Kaido. Cerita di balik Pulau Omishima. Tatara Ohashi. Bersama Minanti Rohanta dan Hiro Wakikato. Hai Travelers, episode Journey Goes to Japan sebelumnya menceritakan kegiatan Minanti dan Hiro di prefektur Hiroshima. Masih dari Hiroshima, Minanti dan Hiro akan ke tempat yang berbeda nih Travelers. Kita akan pindah tempat Hai, Hiroshima ke Onomichi. Naik Shinkansen. saran sekali seperti apa rasanya. Belum pernah naik? Ah, ini pertama kali ya? Omedetou. Selamat. Ya. Jadi habis ini kita masuk ke dalam dan beli tiket langsung naik Shinkansen. Oke. Wah, ternyata ada dua jenis Shinkansen loh. Keretanya tergantung jarak dan tujuan. Jadi kuning itu namanya Nozomi, yang biru itu namanya Kodama. Nozomi itu lebih cepat, yang biru itu lebih banyak stasiun yang kita berhenti. Sekarang kan kita menuju Onomichi ya, jadi kita tunggu sampai Kodama datang ke sini. Kecepatan 250 tergantung jaraknya. Kok kita sekarang nggak jauh kan? Nggak terlalu jauh sih, jadi nggak secepat ya. Pokoknya cepat sekali, tapi nggak begitu goyang. Karena hanya satu stasiun saja, jadi sekitar 15 menit kami sudah sampai di Onomichi dan bersiap untuk istirahat. Onomichi merupakan kota kecil di prefektur Hiroshima yang memiliki selat sempit sebagai pemisah dengan Pulau Mukaishima. Di kota ini pun terdapat sebuah kuil Buddha bernama Senkoji yang berada di atas lereng bukit. Di hari yang berbeda, aku dan Hiro pun mengunjungi kuil tersebut. Sebelum mengarah ke kuil, ternyata terdapat gardu pandat. Dari sini, pemandangan kota Onomichi sudah terlihat begitu indah. Puas melihat kota Onomichi dengan udara yang segar, kami kembali melanjutkan perjalanan ke kuil. Nodokasa ya Oyama Tsuzukini to 2. Ini tentang pemandangan dari bukit ini sebenarnya. Itu menenangkan hati. Ya. Benar ya, tadi kan kita udah rasain Betul sekali. dari atas. Lebih lanjut pasti ada pemandangannya. Oke, kita cari lagi yang lain. Let's go. Hampir sampai kuil, aku udah mulai melihat nih banyak patung Buddha yang terbuat dari batu berada di pinggir tebing. Dan juga salah satu ciri khas di Senkoji ini adalah banyak batu. Ya, di kuil banyak batunya. Itulah ciri khas dari Senkoji. Kita lihat ya, tadi kita jalan tuh udah batu-batu besar semua. Terus di sini juga kiri kanan batu. Batu semua. Bangunan utama kuil Senkoji disebut Akado dengan warna merah yang begitu ikonik. Dari titik ini, aku dan Hiro dapat menikmati pemandangan langit, laut, serta bangunan-bangunan di kota Onomichi. Walaupun kuil ini berada di ketinggian, selain berjalan kaki, travelers ternyata juga punya pilihan untuk naik kereta gantung. Usai dari Senkoji, kami menuju ke Onomichi Shopping Arcade. Aku sama Hiro tertarik masuk ke sebuah toko perlengkapan berbahan kanvas.
尾道帆布の工場を見学して、もともと北前線っていうのが荷物をこう、Oke, jadi dulu di sini kan kota kapal ya, kota laut dan kota kapal. Dulu transportasi atau logistik kan biasanya pakai kapal. Di situ selalu ada kanvas untuk kapal. Oh, layar. Layarnya. Oh, itu pakai kanvas dulu. Jadi ada banyak pabrik kanvas dulu di sini. Tapi setelah ada kapal yang tidak pakai layar lagi, pabrik-pabrik kanvas itu kan udah Bingung jadinya. jadinya. Oh. Jadi sekarang yang ketua asosiasi atau ketua toko ini menemukan sebuah pabrik kanvas yang ada di Onomichi dan bekerja sama untuk bikin yang fashion, tas, yang segala macam supaya teknik yang membuat kanvas yang bagus tidak punah. Onomichi Hanpu ini memiliki ragam warna, ragam model tas, baik untuk pria dan wanita, dompet hingga topi. Hiro sepertinya tertarik melihat tas, sedangkan aku suka sekali melihat topi ini. Pas ya buat jalan-jalan. Pas banget. Kita mau jalan-jalan ya? Ayo. Sini keliling. Oke, yuk kita keliling bersama. Let's go. Kami kembali berkeliling di kota Onomichi. Yep. Jadi itu salah satu ciri khas di kota Onomichi ini adalah banyak gang kecil. Bisa kemana-mana lewat gang kecil. Ada banyak. Kalau di Tokyo nggak ada kayak gini? Tokyo jarang sih. Jarang? Ya, jarang banget. ada yang gang kecil kayak gini. Di daerah tertentu aja. Onomichi terletak di sepanjang laut pedalaman Seto dengan pemandangan pulau-pulau dan jembatan Shimanami Kaido. Selat yang memisahkan ini disebut Onomichi Suido. Kapal kecil pun berlalu lalang di selat kecil yang menjadikan Onomichi sebagai kota pelabuhan. Jadi gimana menurut kamu Onomichi? Onomichi sangat menarik karena setiap sudut itu jadi sangat fotogenik. Iya, bener. Aku juga merasakan hal yang sama sama Hiro-san. Iya. Apalagi di pinggir jalan itu rasanya kayak, wah homey banget. Iya. Itu kan sepi tapi banyak gedung-gedung yang bagus. Jalan kaki pun enak. Yes. Friendly banget untuk jalan kaki. Dan dekat dengan laut. Nah, Itu ini, yang nggak ada di Tokyo. Ini ya yang beda banget kanal ini ya. kanal itu menuju laut kan di sana. Iya, di sana. Oke, menarik. Kita nikmatin dulu yuk pemandangannya. Yes. Jalan-jalan sambil olahraga. Di Jepang terdapat sebuah lokasi yang populer di kalangan pesepeda loh travelers. Namanya Shimanami Kaido. Rute sepeda di sini mencapai 70 km yang menghubungkan prefektur Hiroshima ke prefektur Ehime. Melalui beberapa jembatan gantung yang cantik, travelers akan menyeberangi 6 pulau. Nah, kali ini aku dan Hiro pun bersepeda melewati salah satu jembatan bernama Kurushima Kaikyo dengan panjang sekitar 4 km. Jembatan ini menjadi penghubung antara Pulau Honshu atau pulau utama dan terbesar di Jepang dengan Pulau Shikoku atau pulau kecil-kecilnya. Selama bersepeda di jembatan, kami harus mengikuti petunjuk warna biru di jalan. Wah, pengalaman beda dan seru banget travelers. Bisa bersepeda di jembatan yang megah ini, ditambah pemandangan pulau-pulau dan laut. Ya, capek. Istirahat dulu. Lumayan kan Iya, jalannya? lumayan.
Dan memang di jembatan ini tuh bisa kita istirahat atau bisa foto juga boleh, ambil video juga boleh. Cuma tetap harus kita di sebelah kiri. Oh ya, tetap Jaga ya. safety karena di depan ada yang lewat juga. Dan biasanya semuanya lewat kiri tuh, lihat tuh. Iya, Lewat iya, kiri benar. semuanya. Mereka kan tetap di sisi kiri ya, Iya. sesuai peraturan. Iya, jadi asal kita jaga bisa berhenti di sini Oke, kayak gini. oke. Menikmati dulu yuk. Oke, kita pemandangannya. foto-foto yuk. Ayo. Aku dan Hiro kembali melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Itoyama. Pemandangannya sudah mulai berbeda ya travelers. Kami sudah memasuki pusat industri kapal. Dari Kurushima Kaikyo, kami melewati Kurushima Strait Large Bridge. Jembatan ini diperuntukkan bagi pesepeda loh travelers. Ada nih. Ini yang kita cari-cari. Shimanami. Shimanami. Wah, ini jembatan yang tadi kita Iya. naikin kan? Jadi Kita lewatin. di belakang ya ada jembatan yang kita lewati barusan. Yep. Dari sana jadi dari Hiroshima menuju Ehime ini namanya Shimanami Kaido. Ini titik akhirnya. Titik akhir perjalanan Iya, masuk ke Ehime. Akhirnya kita sampai di Ehime. Ehime lewat Shimanami Kaido. Yes. Di kota Imabari kami masih terus bersepeda. Kali ini jalurnya berbeda. Kami bersebelahan langsung dengan kendaraan yang lalu lalang. Mulai banyak perumahan warga, tapi tetap berada di tepi laut. Kami menemukan sebuah tempat beristirahat bernama Funaori Seto. Jadi sekarang musim gugur, suhunya ya Tadi sih kira-kira 17-18 ya derajat. 18 derajat. Paling atas juga 25 gitu ya. Jadi cuacanya memang pas sekali untuk naik sepeda. Naik sepeda. Pasti sebenarnya sejuk ya, Iya, enak ya iya. untuk naik sepeda, nggak keringetan yang Ini nanti juga gerah capek banget, tapi nggak kelihatan kan? Ya itu pas gitu. bener nggak ya? Iya. Enggak, dulu, cek dulu. Iya. Nggak keringetan. Iya, dan setelah naik sepeda bisa lihat pemandangan seperti ini. Iya benar. Dan enaknya di sini rapi banget. Jalannya Semuanya ya. teratur, jalannya enak. Yap. Cuman ya panjang. Berasa. Bisa tepuk tangan buat Miranti. Tepuk tangan untuk pemandangan yang indah. Yap. Usai beristirahat, Hiro mengajak aku ke sebuah cafe nih travelers. Iya. Woo. Iya, Sya. Oke. Biasa aja ya. Heeh. Nih cafe apa, Hiro-san? Makanannya, Iya. dessert, makanan ringan, makanan berat. Makanan ringan ada, cake ada, kopi yang enak ada. Oke. Yes. Mari Let's go. kita masuk. Mari. Jadi biasanya kafe ini ramai banget karena pesepeda itu pasti mampir ke sini karena ada pemandangan ini. Iya, iya, bagus banget. Iya, karena capek-capek udah naik sepeda, istirahat dulu di tempat yang pemandangannya bagus. Anginnya sejuk, Yes. air laut, bukit-bukit, Dan terus juga- ada pulau-pulau kecil ya. Kopinya enak sekali nih. Di sini kami berbagi dessert dengan menu muffin dan ice cream mixed berries. Untuk minumnya, Hiro pesan hot black coffee dan aku ice cafe latte. Hiro-san, abis ini kita kemana lagi? Oke, habis ini kamu baru pernah lihat kan tempat berdoa atau sembahyang di Jepang? Belum. Oyamazumi Jinja, itu ada di dekat sini. Itu nama Nama kuil. Jinja itu kuil Iya. berarti ya? Oyamazumi Jinja. Oh ya, Mazumi Ya, Jinja. jadi habis kita makan ini, minum ini, langsung Kita berangkat. sana. Yuk. Oke. Pulau Omishima di Imabari, Prefektur Ehime memiliki cerita akan warganya yang ingin berlayar menyeberangi pulau sebelum ada jembatan Shimanami Kaido. Kali ini aku dan Hiro berkeliling di sekitar Omishima.
terdapat sebuah taman bernama Suruhime. Taman tersebut diambil dari nama seorang gadis yang kehilangan kekasihnya saat berperang di laut. Karena hati yang terluka, Suruhime berlayar dengan perahu kecil dan menghilang di laut. Karena saat ini menjelang musim gugur, selama berkeliling, aku dan Hiro kerap melihat rangkaian matsuri atau festival yang melintas nih travelers. Wah, pengalaman baru yang menarik buatku. Tak jauh terdapat Oyamazumi Shrine. Bagian awal kami melihat baju perang tepat di gerbang. Ternyata di sini menyimpan sekitar 80% baju besi dan senjata kuno loh travelers. Hiro-san, tadi Hai. kita jalan di sisi agak minggir ya, Hai, agak di hai. tengah itu kenapa ada aturannya kan? Oke, jadi kita harus jalan agak samping karena yang paling tengah rem ini itu buat dewa. Oh, Jadi dewa mau lewat tengah, jadi kita harus samping. kami terus berjalan masuk. Lalu di hadapan kami terdapat pohon besar yang menjulang tinggi. Nah, pohonnya besar sekali. Ini namanya Goshimboku. Goshimboku artinya adalah pohon dewa. Pohon dewa. Ya, jadi pohon milik dewa. Ya. Jadi usianya lebih dari 1000 tahun sudah ada di sini dan memang besar banget. Dan ini kan ada pagar ya. Ya. Terus ada orang di sekitar sebenarnya. Ini kalau kita keliling 3 kali dengan tahan napas, cita-cita kamu terwujud. Setiap pengunjung yang datang biasanya langsung memanjatkan doa di hadapan dewa tepat di tengah kuil dengan cara menundukkan badan 2 kali, tepuk tangan 2 kali, lalu berdoa. Ditutup dengan menundukkan badan 1 kali. Kalau di sini dewanya dewa apa? Biasanya Nah, tiap kuil beda-beda. Beda-beda ya. Kalau di sini kan dekat pelabuhan ya. Jadi dulu dari Shikoku atau dari Ehime ini kalau mau nyebrang ke pulau yang lain selalu kita harus pakai kapal. Oh, sebelum ada jembatan. Betul sekali. Jadi dewa itu selalu melindungi transportasi di laut. Ini dewa buat itu. Jadi setiap orang-orang pasti mampir dulu ke kuil, Ya. baru berangkat pergi. Selanjutnya kami menuju sebuah tempat penginapan dengan konsep glamping. Aku dan Hiro mencoba pengalaman yang berbeda lagi nih travelers. Melewati jembatan, tapi dari bawah dengan menggunakan speedboat. Seru banget ya Hiro-san. Hai, selamat datang di Tatara Ohashi. Tatara Ohashi. Hai, panjangnya 890 meter. Iya, dan tahun 99 ini baru Dibangun. selesai dibangun dan dibuka untuk umum gitu ya. Dan bentuk seperti ini dulu tahun 99 pas udah jadi itu jembatan bentuk begini yang terpanjang di dunia. Terpanjang Dulu ya. dunia. Oh, Tahun 99. tapi sekarang udah ada yang lebih panjang lagi. Tapi dulu pernah jadi nomor 1 di dunia. Usai beraktivitas, aku dan Hiro langsung memesan makanan. Hiro memesan daging dan aku memesan cream soup. Mari makan. Itadakimasu. Oh, oishii. Maknyus. Enak sekali. Penginapan di sini memiliki bentuk seperti dom. Berada di dalam, aku bisa langsung melihat pemandangan yang ada di luar. Nah, ada Hiro terlihat lagi santai. Aku pun dipanggil keluar untuk menikmati udara sejuk. Mengarah ke langit Jepang yang cerah, aku dan Hiro akan menuangkan cerita perjalanan dalam rangkaian kata. Hiro membuat haiku dan aku membuat pantun. Bagaimana perjalanan
hari ini. Yang ditutup di Ehime. Oke. Aku dulu? Atau kamu dulu? Aku dulu kali ya. Oke. Oke. Ini haiku yang saya bikin. Umibito ni omoi o hasete hashi koeru. Umibito adalah orang yang di laut. Maksudnya perikanan bisa, atau orang yang bikin kapal juga bisa. Itu semuanya umibito namanya. Jadi omoi o hasete itu aku udah tahu sejarahnya, pengalamannya, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitar sini. Dan juga hashi koeru itu kita melewati bridge ke pulau. Jadi itu perjalanannya. Umibito ni omoi o hasete hashi koeru. Nice. Yes. Sekarang giliranku. Silakan. Jangan lupa apanya? Cakep. Pergi ke laut mencari teripang dan kima. Cakep. Ikan peda, teman cumi-cumi. Cakep. Menjelajahi Jepang sampai ke Hiroshima. Cakep. Berasa tak lengkap bila tak bersepeda ke Shimanami. Cakep. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.